Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kosong Bu, kosong. Desi kosong. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat Al-Imamul Bukhari rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku telah menduga, hai Abu Hurairah, takkan ada seorang pun yang menanyakan kepadaku hadis ini lebih dulu daripada kamu. Karena aku melihat kamu sangat berkeinginan kepada hadis. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah
orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Hadisnya Sahih Bukhari. Sementara itu Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, niscaya dia masuk surga. Seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mengucapkannya secara ikhlas? Jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika syahadat itu mencegahnya dari hal-hal yang diharamkan Allah. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim dalam Nawadirul Usul. Secara umum, ini secara umum Bu ya. Orang ketika mengucap la ilaha illallah itu terbagi menjadi 3. Ada yang cuman ngomong di mulutnya aja, di lisannya aja. Ini biasanya orang-orang munafik di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang munafik di masa Nabi dia juga ngucap la ilaha illallah. Cuman hatinya enggak ikut hatinya. Terutama di pada bagian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka enggak ngikut. Itu di masa Nabi loh ya. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 8 itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi ada di antara manusia-manusia itu yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu enggak beriman. Karena cuman omong doang di mulut, hatinya enggak ikut bersyahadat, hatinya enggak ikut la ilaha illallah. Jadi kata Allah mereka enggak beriman. Nah, ada juga orang yang mulutnya ngucap la ilaha illallah, hatinya juga ngucap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan hak kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah. Dalam hati ngomong gitu dia. Cuman perbuatannya kadang masih belum mencerminkan la ilaha illallah. Jadi masih STMC lah. Sholat terus, maksiat jalan. Amar ma'ruf, nyambi mungkar misalnya gitu. Jadi maksiat masih asik dia. Jadi belum cocok antara keyakinannya dengan perbuatannya, itu belum cocok. Ini juga masih belum masuk dalam kategori yang dimaksud. Tapi ini sudah beriman, sudah benar, sudah beriman dia. Cuman masih belum masuk dalam kategori yang dapat jaminan tadi itu. Kalau yang mau dapat jaminan tadi itu, lisannya mengucap la ilaha illallah, hatinya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah memang bukan Tuhan. Dia meyakini tidak ada yang bisa menyembuhkan dia kecuali Allah, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menjamin rizki saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyehatkan saya kecuali Allah. Isbat Allah, menafikan makhluk. Itu dalam hati. Terus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam wujud, monggo. Tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Dan berusaha untuk mentaati Allah dan tidak mendurhakainya. Berusaha. Karena dia merasa diawasi oleh Allah tadi. Ya, bahwa orang itu pasti punya salah, iya, tapi dia berusaha untuk tidak salah gitu. Setiap orang potensi berdosa, iya, tapi dia berusaha untuk tidak berdosa gitu. Kita ini kan kadang rem juga masih blong juga kan. Maka kalau ini yang kita kerjakan, masuk dalam hadis tadi itu. Masuk dalam hadis itu. Jadi intinya la ilaha illallah itu tidak hanya kita ucapkan di lisan dan di hati saja, tapi kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ibu minta uang belanja ke suami silahkan, tapi berharap rezeki hanya kepada Allah. Jangan pada suami. Bisa dimengerti ya? Nah, ibu sakit datang ke dokter silahkan, tapi berharap sembuh hanya kepada Allah. Ibu bersikap baik kepada pelanggan, harus itu. Tapi berharap rezeki hanya kepada Allah, jangan sama pelanggan. Berharap rezeki hanya kepada Allah. Nah, itu baru namanya la ilaha illallah, itu terejawantakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu kita, nah insya Allah masuk dalam kategori hadis tadi itu. Semoga kita termasuk yang mau dan mampu mengamalkan la ilaha illallah. Amin Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Berikutnya masuk dalam bab pembahasan tentang buku catatan amal. Secara umum saya pernah sampaikan di sini bahwa kita ini semua ya, itu dalam perjalanan menuju ke kampung namanya akhirat. Saat ini kita tinggal di tempat yang namanya ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia, sifatnya dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita pasti akan lanjut ke alam berikutnya namanya alam apa? Barzah. Semua kita pasti. Nah, bumi ini alam ketiga yang kita tinggali. Sebelumnya ada alam rahim, sebelumnya ada alam azali. Setelah bumi ini ada alam barzah. Setelah itu ada kiamat. Setelah itu ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah itu ada mahsyar. Setelah itu ada hisab. Setelah itu ada mizan. Ada pembagian rapor dulu. Ada hisab, ada mizan, ada sirat. Terakhir baru surga neraka. Jadi ke depan itu masih 9 tahapan lagi. Dan itu prosesnya sangat panjang, bukan panjang, panjang, saking panjang. Nah, saya mau berangkat karena ini babnya tentang buku catatan amal. Saya mau berangkat dari buku catatan amal itu. Jadi sebelum ada hisab, itu catatan amal diberikan. Dan itu ada model-model yang menunjukkan dia selamat atau tidak selamat. Ada yang catatan amalnya itu diserahkan dari arah depan atau dari arah kanan. Ini alamat selamat ini. Semoga kita termasuk di situ ya, amin. Ada yang menerima catatan amal itu dari arah kiri atau dilempar dari belakang. Nah, ini yang celaka ini. Naudzubillah min syarri dzalik. Kata para ulama, ini di antara penjelasan para ulama yang pernah saya ngaji ya. Ini di antaranya adalah erat hubungannya dengan al-akhlaq al-karimah, budi pekerti yang baik semasa hidup di dunia kalau kita ingin selamat. Jadi kalau di dunia kita ini peduli dengan orang lain, menghormati orang lain, dengan kalau kita ada orang ngajak kita bicara, kita gimana Bu? Oh iya ada. Kemudian kalau kita diberi, kita menerima dengan tangan kanan sebagai bentuk penghormatan, tidak meremehkan. Karena ada orang itu karena meremehkan terus ngasih nerima itu pakai tangan kiri seenaknya lah, nggak peduli menghargai orang. Kan ada orang itu yang menghargai orang gitu loh. Maka kalau begitu kebiasaannya, nanti pasti panggil dengan namanya dan nama bapaknya. Misalnya dipanggil siapa ya sini, kapan nama bapaknya? Ya punya siapalah, dengan namanya dan nama bapaknya misalnya gitu. Gio
bin Eugene misalnya gitu. Misalnya gitu. Giovanni bin Eugene misalnya gitu misalnya. Maka begitu dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya, itu karena dia biasa sopan dulu semasa di dunia, dia menghadapkan badannya. Ini buku kamu, diterima dengan tangan kanannya. Karena dia selama ini sopan dalam kehidupan dunia itu. Menghadapkan wajahnya, dia terima dengan tangan kanannya. Itu terima dari depan. Karena pas selama ini dia begitu ke orang. Nah, sementara orang yang akhlaknya buruk, yang sering tidak menghargai orang, pasti panggil lo gak ngereken. Gak ngereken itu gak peduli gitu. Padahal udah dipanggil namanya itu gak peduli dia. Maka oleh yang manggil itu dilempar catatan amalnya. Loh, bukumu dilempar dari arah belakang. Iya. Atau dia terima seenaknya pakai tangan kirinya gitu. Maka kenapa dia celaka ya? Karena dulu semasa di dunia kelakuannya kayak gitu. Maka bukunya catat, bukunya itu dilempar di belakang. Rapotmu iki dilempar sama malaikat. Kira-kira gitu. Naudzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita termasuk yang selamat. Itu menurut penjelasan sebagian para ulama yang pernah saya ngaji itu begitu diantaranya. Nah, setelah catatan amal diserahkan, orang yang baca catatan amal itu mengatakan apa dalam Al-Quran tuh, yang artinya kurang lebih, buku apa ini? Tidak ada satupun perbuatan yang besar maupun yang kecil kecuali semua tercatat dengan sangat baik. Jadi Raqib Atid itu juru catat yang sangat teliti. Ada orang berangkat dari rumah mau ngaji, dicatat sudah. Bahwa ini Bu Teni ngaji. Di tengah jalan ditelepon sama suaminya, "Ma, pulang mah nggak jadi ngaji, Ma." Kata malaikat, "Tulis lagi, nggak jadi." Pokoknya detail tuh. Karena di ayat itu mengatakan ini buku apa tuh ini? Kok tapi sudah dapat pahalanya sih. Ini buku apa tuh ini kok? Yang kecil maupun yang besar semua tercatat dengan sangat baik. Nah, di situ ada sebagian ulama yang menjelaskan pada saat menerima ayat itu banyak orang yang tercengang. Ada yang tercengang sedih, ada yang tercengang bahagia. Yang tercengang sedih itu perasaan dia tidak pernah berbuat dosa segitu-gitunya. Tapi kok dapat dosa yang begitu banyak, itu dari mana dosa ini ceritanya ini. Rupanya ada beberapa orang yang dia tidak pernah memang berbuat dosa itu, tapi dia mendapatkan dosa itu gara-gara ulah dia juga. Jadi gara-gara ulah dia juga. Contoh, dia pernah ngajarin orang gak benar. Atau dia pernah mencontohkan sesuatu yang tidak baik. Terus apa yang dia contohkan itu diikuti oleh orang. Apa yang diajarkan yang gak benar itu diikuti oleh orang. Maka setiap kali keburukan yang dia contohkan, yang diajarkan diikuti oleh orang lain, padahal orang udah mati, maka dia akan terus mendapatkan dosa itu kalau tidak ditaubati. Kalau enggak ditaubati. Itu seperti itu. Nah, singkat kata singkat cerita, itu dilakukan oleh siapa tadi? Orang itu akan mengalir terus dosanya, namanya dosa jariyah itu. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Mana dalilnya Ustaz? Surah An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau orang yang ditolong tersebut. Dan siapa yang memberikan pertolongan yang buruk, maka dia akan dapat dosa yang sama dengan pertolongan tersebut atau dengan orang yang dia tolong tersebut. Dia akan menanggung dosa yang sama. Waduh Ustadz, gimana Ustadz? Dulu kita pernah ngajari yang gak bener Ustadz. Dulu kita pernah ngasih contoh yang gak bener.
Gimana kalau sampai ada catatannya dosa di sana? Jawabannya sederhana. Segera tobat, minta ampun kepada Allah. Minta ampun pada Allah, tobat, minta ampun pada Allah. Emang kalau tobat dihapus dosa jariahnya itu, Ustaz? Dihapus insyaallah. Mana dalilnya? Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang telah bertobat, Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang yang telah bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Tobat, minta ampun pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemarin kita ngajari yang nggak benar, sekarang ajarkan yang benar, supaya ada pahala yang mengalir. Kalau kemarin kita ngasih contoh yang nggak benar, sekarang ngasih contoh yang benar, supaya kita ada pahala yang mengalir untuk kita. Harapannya apa? Harapannya semoga aliran dosa yang kemarin kita ajarkan itu dihapus oleh aliran pahala yang kita buat sekarang. Kalau bahasa sederhananya, kalau kemarin ada dosa jariah, hari ini kita buat banyak sedekah jariah atau kebaikan yang pahalanya terus mengalir. Dan itu tidak harus Anda langsung yang mencontohkan, tapi Anda mendukung orang-orang yang membuat contoh kebaikan, itu juga masuk dalam kategori itu. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Contoh. Ada pesantren, ada madrasah, kita bantu santrinya, kita bantu pesantrennya, kita bantu pengadaan bukunya, Al-Qur'annya, macam-macam. Sehingga nanti mereka ini bangkit sebagai dai-dai atau teladan-teladan bagi umat. Sekian banyak orang mencontoh beliau dalam kebaikannya karena kita dulu yang pernah membantu pendidikannya, kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Dan itu pahala terus mengalir insyaallah, dan dosa kita dihapus. Mana dalilnya, Ustaz? Mana dalilnya? Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Nah, jadi saya ulang, Surah Hud ayat 114. Ayatnya panjang sih. Itu saya baca di agak belakang itu. Itu tentang sholat, itu tentang perintah sholat. Di ujungnya Allah katakan, iya, perbuatan baik itu bisa menghapus keburukan. Nah, itu pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Itu. Jadi pertama Bapak, tobat, minta ampun pada Allah. Maaf ya, kan mungkin semua kita punya masa lalu masing-masing lah. Yang mungkin kita pernah memberikan contoh yang tidak baik atau ngajari yang enggak baik lah, semacam-macam lah namanya orang di masa lalu. Itu kita tobati sekarang. Janji Allah di Al-Furqan ayat 70, Allah akan ampuni lah. Insyaallah enggak jadi dosa jariah insyaallah. Yang kedua, kalau kemarin kita memberikan contoh yang tidak baik, sekarang kasih contoh yang baik. Kalau kemarin kita membuat ngajari yang enggak baik, dan kita ajari yang baik. Dan itu enggak harus kita langsung yang mengajarkan tadi. Ibu menyumbang pesantren, madrasah, anak-anak santri atau siapapun pejuang-pejuang di jalan Allah yang mengajarkan ilmu agama, ketika mereka menjadi teladan gara-gara bantuan kita dengan izin Allah, semua pahala mereka kita dapat bagian pahala yang sama, dan itu menghapus dosa-dosa kita insyaallah. Tadi dalilnya surah Hud ayat 114. Dan ini harus diupayakan supaya tidak menjadi dosa jariah bagi kita. Karena tadi orang itu ketika menerima catatan amal itu, kalau merujuk pada informasi ayat tadi yang dia terperangah kaget itu ada kaget bahagia, ada kaget yang sedih. Jadi dia kaget karena bahagia, ada yang kaget karena menderita. Maka yang bahagia karena ada banyak catatan-catatan amal kebaikan yang perasaan dia nggak pernah berbuat, tapi kok banyak catatannya. Yang satu lagi yang menderita, perasaan dia nggak berbuat maksiat itu, tapi kok ada catatannya, ternyata ada sebabnya itu diantaranya. Kalau kebaikan yang nggak pernah dia buat tapi ada catatannya, sama contohnya diantaranya dia pernah mencontohkan kebaikan, dia pernah mengajarkan kebaikan, dan kebaikan itu diamalkan sehingga dia dapat bagian pahala yang sama dengan yang mencontoh atau mengamalkan itu.
Termasuk dia banyak punya niat berbuat baik. Semua niat baik seseorang itu membuat dia dapat pahala walaupun belum terwujud. Monggo Bu Fingki mau ke depan boleh, Bu Fingki kalau mau ke depan silakan. Di belakang, depan monggo bebas. Oh di situ aja parkirnya. Oh lanjut. Singkat kata singkat cerita, ini merupakan bagian dari hal yang patut untuk kita cermati bersama, Bu ya. Itu Bu, ini nggak cuma ibu-ibu, saya juga. Saya juga sebagai manusia biasa yang mungkin namanya manusia kan, mungkin namanya dulu ya, kita belum tahu ilmunya. Ya mau gimana lagi? Mencontohkan ke teman-teman dan itu jadi warisan sampai sekarang di sekolah. Darmaji, dahar 5, bayar siji. Sholat tobat. Kalau di hadisnya yang saya baca, ada dalam kitab Fikih Sunnah saya baca hadisnya bab tentang sholat sunnah tobat itu redaksinya kurang lebih begini. Barang siapa di antara kalian yang merasa berdosa, maka ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah. Berarti kapan kita merasa berbuat dosa, kapan kita merasa berdosa gitu aja lah. Berarti bisa berkali-kali, betul? Bisa berkali-kali. Berarti bisa sehari berkali-kali, betul? Bisa sehari berkali-kali. Karena sholat sunnah taubat itu masuk dalam kategori sholat sunnah mutlak. Bisa dikerjakan kapan saja, yang penting tidak pada waktu yang dilarang. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertama taubat, yang kedua buat contoh-contoh yang baik. Ajari orang untuk berbuat baik supaya nanti aliran pahala itu menghapus dosa-dosa tersebut. Surah Hud ayat 114. Pun lanjut. Allahu Akbar. Pemberian buku catatan amal. Pada judul ini diterangkan tentang lembaran-lembaran catatan amal yang berterbangan ketika manusia dihadapkan ke hadirat Allah Ta'ala dan dihisab, dan bahwa buku-buku catatan amal itu ada yang diberikan lalu diterima dengan tangan kanan dan ada pula dengan tangan kiri. Siapakah yang pertama-tama menerima bukunya dengan tangan kanan dari umat ini? Bagaimana cara mereka berdiri saat dihisab? Amal yang bagaimana yang bisa diterima? Dan bahwa manusia akan dipanggil dengan disebut nama mereka dan nama ayah mereka masing-masing. Dan diterangkan juga maksud firman Allah Ta'ala di surah Al-Isra ayat 71. Dan bahwa pada saat memasuki neraka atau surga, tubuh manusia menjadi besar. Ada pula cerita tentang seorang hakim yang adil, dan bahwa barang siapa didebat pasti diadab. Man husiba uqiba. Jadi rumusan masalahnya banyak juga itu. At-Tirmidzi rahimahullah berkata, telah diriwayatkan dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, dia berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah untuk menyambut hari penghadapan yang agung. Sesungguhnya hisab hanya akan diringankan bagi orang-orang yang menghisab dirinya di dunia. Tadi sebelum pengajian saya ngobrol sama Bu Indah. Beliau bilang sama saya gini, Ustadz, saya itu biasa menghisap diri saya atau menghitung-hitung diri saya, men-tracking atau apa. Ya kebiasaan hari ini misalnya, apa yang belum saya kerjakan, apa yang sudah saya kerjakan. Nanti yang sudah ya dicentang-centang, yang belum ya seperti masih kosong. Terus bagaimana tindakan saya seperti itu? Apakah karena saya ingin lebih baik? Boleh apa tidak? Maka saya sampaikan kepada beliau, ini perkataan Sayyidina Umar ini. Sayyidina Umar itu punya kebiasaan. Sayyidina Umar itu pakar manajemen orangnya, tertib administrasi orangnya. Nah, Bu Indah ini kebetulan kuliahnya katanya manajemen juga, Bu ya. Yang kok ada mirip-miripnya gitu. Nah, Sayyidina Umar itu punya kebiasaan melakukan muhasabah seperti itu.
setiap hari beliau panggil orang ya untuk membaca catatan perbuatan beliau hari ini. Mana yang terlaksana, mana yang belum terlaksana, dan perbuatan kesalahan apa yang beliau buat hari ini itu dibacakan. Jadi ada data yang beliau tulis setiap harinya itu untuk dimuhasabai setiap saat. Kalau ada tindak kesalahan yang dianggap salah, kata Sayyidina Umar, pukul saya. Sebagai bentuk hukuman, namanya mu'aqobah. Saya tadi bilang ke Bu Indah, kita nggak harus seperti Sayyidina Umar main pukul aja enggak. Tapi untuk kesalahan kita hari ini bisa dikompensasi lah. Atau yang bolong itu dikompensasi dengan istighfar, dengan sedekah atau apa. Sebagai bentuk mentarbiyah diri kita. Nah, itu namanya hasil muhasabah diri. Muhasabah diri itu kita ini sering-sering introspeksi diri itu loh maksudnya itu. Kira-kira apa yang selama ini masih belum saya lakukan, padahal itu harus segera saya lakukan. Kira-kira apa yang patut untuk segera saya tobati, padahal itu sudah terlanjur terjadi misalnya. Makanya satu hal yang penting kita pahami bersama adalah kita ini harus pandai-pandai melakukan apa tadi, muhasabah diri atau introspeksi diri tadi itu. Sambil merenung-renung, kita sebagai orang tua ini, kita sebagai, kalau saya suami bagi istri saya, Anda sebagai istri bagi suami, atau dengan sesama sangkut paut muamalah, ada nggak sesuatu yang patut untuk segera kita selesaikan sebelum ajal menjemput? Ada nggak yang patut untuk segera kita tobati karena memang ini merupakan kesalahan yang harus kita tobati? Maka kalau kita melakukan hal itu, insya Allah nanti di akhirat kita tidak akan diperberat dalam hisab karena sudah biasa menghisab diri sewaktu masih di dunia. Hari ini pagi tadi yang ketika Bu Popi mau nanya ke saya, sebentar Bu, ini ada orang nanya, karena saya masih mendengarkan pesan suara beliau. Ini adalah seorang ibu yang hari Ahad besok rencananya mau dia kumpulkan anak-anaknya. Dan beliau tadi mengatakan, saya berencana mau bilang ke anak-anak untuk minta maaf sebagai seorang ibu yang selama ini mungkin belum bisa jadi ibu yang baik karena salah asuh dalam mengasuh anak-anak saya, karena saya belum ngaji saat itu, dia bilang gitu. Jadi saya pesankan ke beliau, ya itu benar Bu, itu bagus. Ibu sampaikan kepada anak-anak ibu permohonan maaf ibu, saya bilang gitu. Tapi nggak usah detail-detail, tidak usah mendetilkan kesalahan ibu di depan anak-anak. Apa yang Allah tutup nggak usah dibuka, saya bilang gitu. Karena beliau tadi menyebut beberapa perbuatan kesalahan beliau yang mungkin anak-anaknya tidak tahu. Saya bilang nggak usah tahu. Ya, jadi apa yang tidak perlu dibuka nggak usah dibuka, cukup minta maaf saja, terutama terkait dengan salah asuh. Menurut beliau merasa salah asuh selama ini, dan beliau merasa bahwa keadaannya anak-anak dia sekarang ini karena salah asuhnya beliau, dan beliau menyadari itu. Ini namanya muhasabah namanya. Kalau sang ibu ini mengambil tindakan seperti itu, nanti hari Ahad beliau berencana mau minta maaf sama anak-anaknya dengan cara seperti itu, karena kejadian pada anaknya itu beliau merasa karena ulah beliau. Paling tidak itu poin untuk meringankan proses akhirat beliau nanti di akhirat. Di samping beliau bertobat kepada Allah secara langsung dan meminta maaf kepada anak-anaknya, karena perbuatan beliau itu sampai berdampak kepada kebencian salah satu anak beliau itu kepada beliau. Dan beliau merasa memang itu salah beliau, dan beliau mau minta maaf besok hari Ahad itu seperti itu. Dan saya bilang silakan ibu, tidak apa-apa. Dan itu, tapi tidak usah dirinci ya kesalahan ibu ya. Sekiranya anak-anak nggak perlu tahu, nggak usah tahu. Biar itu Allah sama ibu aja yang tahu, dan ibu tobat minta ampun sama Allah. Ini tindakan yang benar, dan ini bagian dari upaya muhasabah diri. Dan insya Allah ini poin bagi beliau terutama untuk nanti proses akhiratnya dimudahkan oleh Allah. Kalau saya secara pribadi itu sering terutama kalau pas sakit saya itu. Kalau pas sakit itu saya ya bilang sama istri itu, mohon maaf belum bisa jadi suami yang baik. Barangkali sakit saya ini karena dosa saya sama kamu. Terus sama anak-anak juga sama. Ya mohon maaf ya, ini Abu ya dimaafin ya, karena mungkin belum bisa jadi ayah yang baik bagi kalian. Minta maaf. Takutnya sakit saya itu diantaranya karena dosa saya sama mereka gitu. Itu seperti itu.
Jadi samping memang kewajiban kita orang tua kan minta maaf sama anak-anak kalau memang kita ada salah-salah mungkin. Itu seperti itu. Ya nggak mungkin nggak punya salah, pasti punya salah pasti. Ya, di samping anak-anak sama kita juga punya salah juga ya kita maafkan. Itu seperti itu. Allah. Harusnya kita itu dengan ring satu kita itu harus banyak minta maaf. Baik Anda sebagai istri pada suami, saya suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak pada orang tua itu harus sering-sering minta maaf. Gak sering-sering banget, tapi harus sering gitu. Walaupun gak sering-sering banget, harus sering. Tapi kalau tiba-tiba minta maaf, nanti suami pegang jidat kita, Ustaz. Kenapa, mah? Ya enggak ya. Meminta maaf itu nggak harus pakai redaksi minta maaf. Ya cari celah aja, cari celah. Saya juga nggak tiap hari sayang minta maaf ya nggak harus gitu. Cin minta maaf ya nggak harus gitu, nggak harus gitu. Cindil, cinta. Nggak harus gitu, nggak. Tapi cari celah lah. Ya lagi ngobrol ya, mohon maaf ya mungkin belum bisa jadi suami yang baik. Jadi kesempatan itu. Enggak terus formal, Dik, sini Dik. Aku mau minta maaf. Sama anak juga ya cari celah-celah. Itu seperti itu. Ngoten nggih? Itu diantaranya itu diantara. Itu tindakan seperti ibu tadi yang konsultasi saya pagi tadi itu yang saya dengar pakai voice note loh, konsultasi itu merupakan bagian dari bentuk muhasabah diri yang insya Allah itu justru akan meringankan hisab beliau karena beliau sudah menghisab dirinya sekarang gitu. Sudah menghisab dirinya sekarang dan ditindaklanjuti dalam bentuk tobat, minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada para pihak yang kepada mereka beliau merasa ada salah gitu. Itu seperti itu. Oke. Ya. Betul. Jadi orang yang sabar atas musibah seperti sakit dan seterusnya itu juga bagian dari upaya untuk muhasabah diri. Asalkan saat sakit itu ditindaklanjuti dengan sabar dan perbanyak istighfar misalnya. Jadi kalau sederhananya gini Bu, saya secara pribadi itu kalau misalnya terasa sakit di samping menggunakan analisa medis ya tetap kan kita pakai ilmunya dokter juga kan, kita datang ke ahlinya. Tapi ada sisi lain yang tetap harus saya lihat, khawatirnya ini karena dosa kita juga. Itu namanya pendekatan ilmiah dan imaniyah namanya. Dan itu bagian dari muhasabah juga itu. Betul, dan mudah-mudahan kalau itu ditindaklanjuti dengan taubat dan istighfar, harapannya itu merupakan bagian dari cara untuk meringankan hisab nanti. Malah konon tidak tahu betul apa tidak ini, masih apa tidak saya nggak tahu betul apa tidak. Di Saudi itu kan kenapa katanya rumah sakit itu sepi? Katanya mereka itu ketika sakit itu yang pertama dilakukan itu istighfar dulu katanya, tobat dulu. Orang katanya ya. Karena katanya ada dokter yang tugas di Saudi itu katanya kok sepi rumah sakit. Orang sini katanya kalau sakit nggak langsung ke dokter, istighfar dulu katanya. Kalau istighfar nggak sembuh, baru mereka mengkonsumsi apa yang bermanfaat. Kalau nggak ngatasi baru ke dokter kata mereka gitu. Kalau kata orang Saudi itu gitu katanya. Nggak tahu betul apa tidak itu. Kalau betul ya memang sakit itu momen dimana kita muhasabah. Kan sakit itu semacam jangkar pengingat ya betapa kita ini lemah gitu loh. Lemah dan butuh pertolongan Allah. Itu aja sih sebenarnya. Pun lanjut. Nggih. Menghias hiasi dengan amal soleh, dengan akhlak yang mulia. Nah, itu semua sebelum kita dihias saat mau mati kan dikafani dan macam-macam. Menghiasi diri dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan akhlak yang mulia. Nah, itu menghias diri namanya. Bukan pakai skincare, bukan pakai tamparan blush on.
Saya dulu sebelum pandemi itu ada jadwal rutin sebulan 2 kali ngajar di klinik kecantikannya Bu Yati Utoyo itu, Dokter Yati Utoyo di Kalimalang itu dekat rumahnya Bu Desi BSK dekat itu, di ruko-rukonya itu dekat Caka Permai itu. Itu ada rumah kecantikan Bu Dokter Yati Utoyo leha-leha itu loh. Itu leha-leha di. Saya dulu sebulan 2 kali ngisi kajian di situ. Justru saya kalau masuk saya baca perawatan. Ada apa namanya itu, akupuntur estetik, apa namanya itu. Ada serum kinclong, ada apa aja ya. Baca doang sih, nggak pernah ikut perawatannya. Itu namanya Dokter Yati Utoyo di Kalimalang itu, dekat BSK, dekat Masjid Caka Permai itu, Al Azhar Caka Permai. Itu nama rumah apa, klinik kecantikan leha-leha apa namanya itu. Iya, Bu Yati Utoyo, Dokter Yati Utoyo. Makanya agak-agak tahu lah itu. Lanjut. Sampai mana tadi Bu? Oh ya, muhasabah. Muhasabah. Jadi menghiasi diri dengan apa tadi? Dengan ibadah dan amal termasuk dengan akhlak yang mulia itu. Iya, bukan dengan itu. Ya itu iya juga, cuman maksudnya bukan itu yang dimaksud itu maksudnya ya. Itu. Atau Al-Khurasani berkata, manusia akan dihisab pada hari kiamat atas semua hal yang dia ketahui, agar dia rasakan lebih berat. Demikian disebutkan oleh Abu Nuaim. Loh, berarti semakin kita belajar semakin berat hisab kita. Nah, ini bagus. Sampai ada yang ngomong kalau gitu enakan jadi orang bodoh dong. Nah, bagus. Saya mau ajarkan ini. Di dalam banyak hadis itu disebutkan memang ada banyak kecaman untuk orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu ada banyak kecaman. Atau orang yang berilmu tapi niat mempelajari ilmunya salah, hanya untuk debat, untuk gaya-gayaan, untuk supaya dibilang pinter, hebat gitu aja. Itu ada kecaman memang. Dan tentu berbeda dengan orang yang dia belajar dengan niat yang benar. Saya yakin ibu-ibu kesini niatnya insya Allah benar untuk memahami agama dan mencoba untuk mengamalkan kan ya. Saya yakin begitu niat ibu-ibu. Nah, namun pada kenyataannya ada yang memang mampu mengamalkan, kalau 100% tidak mungkin ya. 90%, 80%, 50%, 30%, 20%, 10%. Asal kita punya niat belajar dan mengamalkannya, bahwa kemudian kita tidak selalu mampu mengamalkan sepenuhnya, sampai sini sebenarnya kita masih aman, tidak ada masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah itu adalah kalau kita memang tidak punya tekad untuk mengamalkan sama sekali. Jadi ilmunya memang dia tumpuk hanya sebatas teori. Biasanya ini akan terjadi kalau salah niat. Ada Ustaz, ada. Buktinya Nabi sampai mengingatkan, barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan hanya untuk mendebat yang bodoh, untuk supaya dia disebut orang yang hebat dan macam, maka ancamannya neraka. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, biasanya begitu karena niatnya dari awal sudah salah. Tapi kalau ibu kesini belajar dalam rangka untuk memperbaiki diri, saya yakin gitu insya Allah niatnya untuk menurut saya menjadi lebih baik lah kalau bahwa kemudian dari ilmu yang kita dapat tidak semuanya bisa kita amalkan 100%, itu tidak ada masalah. Yang penting kita punya komitmen untuk berusaha mengamalkan, walaupun tingkat pengamalan itu 10, 20, 30% sampai dengan mungkin mencapai 90% mungkin. Jadi insya Allah kita masih aman, tidak usah khawatir. Karena yang dikecam itu yang memang belajar dengan niat yang salah. Mungkin saya mau kasih gambaran sederhana Bu ya, untuk contoh orang yang salah dalam niat ketika mencari ilmu. Suatu saat ada ibu-ibu nanya ke saya. Ini orangnya udah wafat, semoga Allah rahmati beliau, amin insyaallah. Beliau nanya ke saya tentang dalil, banyak dia nanya. Sambil catat, satu masih musimnya nyatet, HP-nya bukan HP yang mendekatkan smartphone bisa ngerekaman. Beliau catat itu. Beliau nanya, saya jawab, beliau catat.
Catatannya kata beliau cukup Ustaz, cukup. Begitu ngomong cukup, sambil ngomong depan saya itu, sambil baca catatannya. Sudah cukup untuk ngomelin suami. Ngomong gitu beliau. Sudah cukup untuk ngomelin suami. Andaikan kalimatnya begini saya bisa terima. Insya Allah cukup untuk bisa menasihati suami lah. Ya, masih mending. Kalimatnya gitu. Sudah cukup untuk ngomelin suami. Berarti ada niat yang salah di situ itu. Karena di hadis yang tadi saya katakan, saya ingat hadisnya riwayat Ibnu Hibban itu, kecaman Nabi untuk orang yang salah menuntut ilmu apa? Untuk mendebat yang bodoh dan untuk gaya-gayaan. Untuk mendebat yang bodoh dan untuk edi-edian. Edi-edian itu ben ketok gaya. Enggak gaya gitu loh. Biar kelihatan keren berilmu. Padahal itu salah niat. Makanya kalau ibu niat mencari ilmunya benar, insya Allah nggak masuk dalam kecaman tadi itu. Kecaman itu masuk pada orang yang memang mencari ilmunya dia salah niatnya. Dan karena salah niatnya makanya kemudian implementasinya juga salah. Makanya dikecam dalam hal ini. Itu yang hisabnya berat yang model begitu insya Allah. Kalau kita berusaha mengamalkan dengan niat yang benar sih insya Allah nggak ada masalah. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bisawab. Sementara itu Al-Bukhari telah meriwayatkan wallahu a'lam bisawab. Silakan yang mau tanya dulu Bu. Tanya, protes, marah boleh. Saya tadi datang tepat waktu karena BRI masuk. Saya sengaja nggak ngomong sama Bu Nana Chandrawati, betul ya? Karena BRI baru ngubungi jam 2 lewat 15 kalau nggak salah. Sementara kata beliau kan kalau udah jam 2 sudah di Bu Nina, bukan Nana, Bu Nina Chandrawati betul. Nah itu sudah diposting atau belum? Saya nggak mau beliau bingung. Biar saya aja yang bingung. Saya nggak bingung sih. Saya tadi masuk sini, alhamdulillah sudah ada Bu Indah. Udah lama datang Bu Viu. Udah lama datang Bu siapa itu? Siapa? Bu Intan. Ibu namanya Intan Gumanti. Oh Guna. Iya itulah. Bu Intan ya. Terus Bu Popi. Berarti banyak temannya juga sih tadi. Konsultasi. Oke, monggo silakan yang mau. Oke, monggo Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Secara prinsip apa yang beliau katakan sebagai reaksi awal tidak apa-apa. Secara prinsip dulu ya, apa yang beliau katakan sebagai reaksi awal atas apa yang terjadi pada dia itu boleh. Insyaallah ini ujian dari Allah, kita perlu sabar, baik sangka pada Allah. Itu betul. Tidak sebagai bentuk reaksi awal atas sebuah keadaan yang tidak enak bagi yang bersangkutan. Itu tidak apa-apa dan itu benar. Itu benar. Itu sebagai bentuk kuda-kuda pertama lah. Jadi begitu kita kena yang nggak enak, gitu ya. Dah baik sangka insya Allah ini ujian. Hanya butuh sabar, insya Allah semua akan membaik. Tidak apa-apa. Itu sebagai kuda-kuda awal. Tapi begitu dijalani, itu ada keadaan yang kemudian membaik. Oke, berarti benar ujian ini. Tinggal kita sabar selesai insya Allah. Atau kita diberi kemampuan untuk menyelesaikannya. Tapi kadang ada keadaan di mana ini kok semakin memburuk ini. Ada apa ini? Kok semakin berat ini? Ada apa ini? Kok terus-terusan ini? Ada apa ini? Misalnya gitu ya. Nah itu yang seterusnya itu patut dia muhasabah kemudian. Muhasabah itu dia harus berani jujur melihat ke belakang.
kok terjadi yang nggak enak, saya kemarin ngapain ya? Nah itu harus jujur itu. Kalau kita tengok ke belakang, misalnya mohon maaf, jangan-jangan kemarin saya, kayak tadi ibu yang tadi konsultasi ke saya itu, beliau mengatakan saya dulu ketika kerja begini. Itu namanya muhasabah. Dan secara jujur beliau akui itu sebagai satu perbuatan dosa yang patut untuk ditobati. Maka kalau objektif kejadian yang nggak enak itu karena perbuatan yang tidak benar dari yang kita lakukan sebelumnya, maka tidak cukup hanya dengan sabar, tapi harus tobat dan mengambil pelajaran. Karena itu bukan ujian lagi namanya, itu peringatan namanya. Kalau peringatan dia hanya sabar, nggak selesai. Tapi harus segera tobat dan mengambil pelajaran. Kalau nggak tobat dan tidak mengambil pelajaran, nggak selesai. Harus tobat dan mengambil pelajaran. Harus itu. Itu seandainya selanjutnya kok semakin memberat, kok semakin nggak karu-karuan, kok semakin nggak bener ini, ada apa ini. Nah, itu harus berani noleh ke belakang itu. Nah, kalau noleh ke belakang, perasaan saya sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah. Tapi harus jujur ya, harus jujur. Perasaan saya sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah. Perasaan saya sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan sesama. Tapi kalau masih terjadi yang nggak enak juga. Oh, mungkin ini ujian, tapi bisa jadi ini imbas juga. Imbas dari orang sekitar kita yang berdampak kepada kita. Karena ingat, perbuatan dosa seseorang itu kalau mendatangkan peringatan, itu yang terkena nggak cuma dia aja, kanan kiri depan belakang atas bawah bisa kena semua. Al-Anfal ayat 20, Al-Anfal ayat surah Al-Anfal ayat 25. Surah ke-8 ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun tidak hanya mengenai orang yang zalim saja. Kanan kiri depan belakang atas bawah bisa kena semua. Contoh misalnya, mohon maaf nih, ternyata kejadian yang gak enak ini karena ulah orang di sekitar kita, entah itu ulah suami atau ulah istri atau ulah anak atau ulah orang tua, bisa saja. Nah, atau ulah besan atau ulah ipar, itu nanti kita terdampak. Nah, kalau dipetakan ini hanya dampak dari orang lain, kalau gitu, kalau kita bisa memperbaiki orang lain itu bagus. Kalau nggak bisa ya sudah, mintakan ampun buat yang bersangkutan. Contoh, ada satu keluarga itu suami istri nggak ada masalah, anak nggak ada masalah, mertua nggak ada masalah, orang tua nggak ada masalah, ipar yang rese misalnya, sehingga ada gangguan. Sudah kita petakan, berarti ini gangguan eksternal ini. Kalau eksternal ya kita sabari aja. Kalau bisa kita perbaiki, kalau enggak ya sudah. Kadang ipar baik, saudara kandung rese, itu juga ada yang begitu. Ya kan? Bisa begitu ya? Bisa. Makanya gini, kita mesti bisa memetakan. Ini kasusnya internal apa eksternal. Kalau internal, ya kita perbaiki internal kita dengan tobat dan mengambil pelajaran. Kalau faktor eksternal, kalau orang yang dimaksud bisa diperbaiki, alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah doakan aja sama Allah. Mau gimana lagi? Mau kita, nah, itu seperti itu. Jadi kadang masalah itu bisa internal, bisa eksternal juga. Ya, ngatan Bu Linda nih, Allah alam bisawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo yang lebih sepuh dulu nggih. Nah, nanti monggo Bu Ratna. Oke. Monggo Bu Ratna yang lebih senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tidak makan. Ya. Anaknya, istrinya, ya, cucu. Memberi makan mereka. Ya.
Oke. Solusinya oleh sang kiai orang itu dikasih uang kan akhirnya kan? Dikasih uang terus tidak usah kerja selama bulan Ramadan. Terus kemudian biar beliau bisa puasa selama bulan Ramadan. Itu solusi dari Gus Faiz itu. Ya, yang itu yang betul kayak gitu memang. Tapi seandainya beliau ketemu kiai atau ustadz yang mungkin duitnya nggak banyak ya misalnya gitu ya. Bagaimana solusi hukumnya gitu ya? Baik, saya akan jawab baik. Baik. Secara prinsip mencari nafkah itu wajib bagi seorang suami atau bagi seorang ayah. Ketika kemudian masuk bulan Ramadan dan dia tidak punya pekerjaan lain kecuali pekerjaan yang menyita tenaga itu. Jawaban hukum ini jawaban hukum ya, jawaban hukum. Usahakan khusus untuk bulan Ramadan terutama carilah pekerjaan yang sekiranya tidak menyita tenaga secara maksimal sehingga kemudian bisa tetap puasa. Itu harus diusahakan dulu karena ini masalah hukum. Kalau dia nggak nemu juga kecuali itu, tidak ada lagi pekerjaan lain kecuali itu, maka silahkan dia tetap bekerja di situ dengan satu, sahur tetap sahur, niat puasa tetap niat puasa, berangkat dalam keadaan puasa, mulai panggul pertama masih kuat terus puasa. Begitu 10 panggulan mulai nggak kuat alias lemes, silakan dia batalkan puasanya, nanti diganti dengan hari yang lain. Itu jawaban hukumnya itu begitu. Jawaban hukumnya. Ya, jadi saya punya jamaah, beliau itu kerja di perusahaan baja, dan beliau bagian yang di panasnya itu. Ya, dan tidak ada shift untuk beliau, nggak ada shift. Tukar shift nggak ada. Beliau kerjanya siang, pagi sampai siang dia. Nggak ada shift untuk beliau. Dan itu pekerjaan beliau. Bagaimana Ustaz? Saya bilang, ya kalau Bapak bisa cari kerjaan lain dan mengupayakan ada shift, Bapak dapat bagian shift malam, usahakan itu, saya bilang itu. Nggak bisa Ustaz. Kalau nggak bisa dan tidak ada pekerjaan lain, ya sudah tetap kerja, tapi dengan catatan tadi, tetap sahur, tetap niat puasa, berangkat tetap masih dalam kondisi puasa. Di tengah-tengah mengerjakan tugas pekerjaan itu kok nggak kuat, batalkan. Nanti diganti di hari yang lain kalau Bapak pas libur, saya bilang gitu. Itu jawaban hukumnya begitu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ibunya Ustadz Abid. Sampun? Baik. Yang pertama berkenaan dengan apa tadi? Ini di mall. Di mall ya. Ya, enggak saya mau terang ini. Disebut masjid kalau di dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah,
disebut masjid yang di dalamnya kita sunnah tahiyatul masjid dan boleh i'tikaf, itu masjid yang wakaf memang. Kalau belum wakaf berarti belum disunnahkan kita di dalamnya untuk beriktikaf termasuk sholat tahiyatul masjid. Nah, sebenarnya tidak hanya di mal, di perumahan-perumahan pun banyak masjid yang dibangun tidak di atas tanah wakaf. Cuman kayak ini kan tanah fasum masjid ini. Nah, cuman insya Allah, ini saya sering ngomong di mana-mana, insya Allah, walaupun tanahnya nggak wakaf, tapi bangunannya wakaf insya Allah. Tanahnya kan bukan wakaf tanahnya, tapi bangunan ini insya Allah wakaf bangunan ini. Karena orang kalau bangun masjid biasanya niatnya wakaf biasanya kan. Jadi bisa tanahnya bukan wakaf, tapi bangunannya wakaf bisa. Jadi tanahnya bukan wakaf, kayak ini fasum, sarana umum kan. Nah, tapi masjid bangunannya ini wakaf, sehingga di sini kita bisa. Nah, di mall itu bisa saja, bangunannya wakaf bisa saja. Kalau misalnya yang membangun masjid itu atau yang nyumbang atau siapapun pemilik mall itu niatnya adalah untuk wakaf. Yang penting status hukumnya masjid yang wakaf. Bagus, betul, tidak boleh dijual. Ya nanti saya nggak tahu ya, kan itu mall itu punya siapa, masalahnya kan gitu aja sih. Yang kita fokuskan pada status hukum masjid wakaf itu aja sih sebenarnya. Kalau soal ada yang menjual masjid itu persoalan lain nanti. Ya, status hukumnya penting, status hukumnya itu aja yang penting. Gitu. Bisa dimengerti Bu ya maksudnya ya. Jadi kalau mall masjidnya itu statusnya wakaf, maka i'tikaf di mall itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau bukan wakaf tidak boleh. Bahwa nanti misalnya mallnya diakuisisi oleh pihak lain, otomatis terjual masjidnya, itu persoalan lain itu. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita jamaah kan taunya ini masjid wakaf, kita i'tikaf di situ boleh, tidak apa-apa. Dan yang kedua, i'tikaf itu di masjid yang ada sholat Jumatnya. Kalau yang tidak ada sholat Jumatnya, bukan tidak boleh, sebaiknya jangan. Walaupun boleh. Jadi usahakan di masjid yang ada sholat Jumatnya. Dulu di Mutiara Baru itu kan belum ada sholat Jumat dulu. Sekarang ada sekarang. Nah, jadi cari masjid yang wakaf dan ada sholat Jumatnya. Itu yang. Jadi fokus kita ke situ aja sih Bu. Kita nggak usah terlalu jauh mikirnya nanti kalau dijual sama pemilik itu urusan pemilik mall, urusan kita itu. Urusan kita adalah ini masjid wakaf, udah kita sholat di situ, i'tikaf di situ boleh, tidak ada masalah. Satu dulu ya. Ya. Nah, kalau enggak tahu kembalikan ke hukum asalnya. Hukum asalnya mall itu pasti tidak wakaf, berarti jangan di situ, berarti gitu aja. Nah, itu namanya kalau ibu tahu misalnya itu wakaf, ya sudah, boleh di situ. Ya. Enggak menghasut sih kan niat ibu untuk mengedukasi toh. Ya udah, ibu mendapatkan apa yang ibu niatkan. Ya, karena kembali pada niat kan, wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua mengenai aguan yang katanya bikin masjid dipik. Gini. Apakah itu masuk dalam kategori yang masjid diror yang kita dilarang sholat di dalamnya? Kalau ibu ingin tahu, lihat kasusnya aja. Kalau aguan itu pure murni membangun masjid itu dalam rangka untuk memfasilitasi kaum muslimin di perumahannya karena peraturan pemerintah ada masjid misalnya, ya tidak ada masalah. Tapi kalau masjid yang dia bangun itu bikin heboh masyarakat sekitar, nah gara-gara masjid itu orang berantem, maka itu yang tidak boleh. Karena dulu masjid diror itu dibangun dalam rangka untuk memecah belah umat Islam. Tapi kalau tidak untuk itu tidak ada masalah. Jadi memang itu peraturan membuat perumahan kan memang harus ada masjid kan diantaranya.
Di samping ada tempat ibadah agama lain juga. Ya sudah, kalau itu konsekuensi dari sebuah peraturan perumahan dan itu si Aguan membangun masjid itu, dan tentu karena dia bukan orang Islam, tentu dia tidak akan wakaf kan, tapi ya bangun gitu aja kan. Ya berarti itu bangunan masjid aja. Kecuali di belakang hari dia ada penasihat spiritualnya yang memberitahukan bahwa sebaiknya diwakafkan aja kok misalnya. Begitu diwakafkan oleh dia, sah sebagai wakaf, tidak ada masalah karena sudah ada akad wakaf. Karena wakaf itu yang penting ada wakifnya aja. Bahwa dia dapat pahala atau tidak itu urusan Allah lah, urusan kita. Yang penting urusan kita adalah ini sudah terstatuskan sebagai masjid wakaf karena sudah disertifikasi wakaf. Gitu aja sih. Wallahu a'lam bishawab. Tapi lagi-lagi kalau di perumahan biasanya fasum sih itu. Ya. Oh bisa. Oh ya sudah, kalau bisa silakan. Kalau bisa, saya pikir nggak bisa gitu. Sudah, kalau bisa enggak apa-apa kalau bisa. Kalau iya, tidak ada kesunahan tahiyatul masjid dan tidak ada kesunahan i'tikaf. Kalau itu statusnya perumahan, masjid milik perumahan, bukan wakaf. Pokoknya gini Bu, yang bisa tahiyatul masjid di dalamnya dan bisa i'tikaf itu yang masjid yang diwakafkan. Itu aja sih. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya tahu. Itu merujuk pada penjelasan Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, dan itu dalam madhab Syafi'i yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja sih rumusnya. Nggih. Yang penting ada akad wakaf. Yang penting ada akad wakaf dan disertifikasi wakaf. Ya, yang penting itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya itu gini ya. Saya itu pernah sholat di Depok itu, di masjid yang Kubah Mas itu. Habis sholat zuhur, tiba-tiba imam masjidnya itu ngomong gini, imam masjidnya itu. Mari kita bacakan suratul Fatihah, kita doakan pemilik masjid ini. Saya tuh kaget. Waduh, Allah mau didoakan, kata saya gitu. Ya kan saya kaget, karena kan masjidnya milik Allah kan. Dia bilang, mari kita doakan pemilik masjid ini. Aduh, ini Allah mau didoakan. Ternyata dia sebut nama Ibu Dian, sopo saya nggak ngerti. Dian Mahrita, sopo jenenge itu. Oh, berarti ini masih masjid milik pribadi berarti ini. Berarti ini belum wakaf. Kalau masih milik pribadi, belum wakaf, berarti masjid ini belum ada kesunahan tahiyatul masjid di dalamnya dan belum ada kesunahan untuk i'tikaf. Saat itu ya nggak tahu sekarang. Saat itu saya pernah sholat di situ sekali. Sholat duhur saat itu saya ingat sholat duhur. Terus habis sholat duhur ada pengumuman itu. Mari kita doakan pemilik masjid ini. Itu. Saya sempat kaget itu. Aduh, ini Allah mau didoakan ini. Ternyata dia sebut nama. Oh, berarti ini masjid masih milik pribadi. Kalau masih milik pribadi masjid itu berarti belum ada kesunahan tahiyatul masjid, belum ada kesunahan untuk i'tikaf di dalamnya. Itu yang saya pahami, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada masjid yang kalau sholat Jumat tidak apa-apa. Kalau sholat Jumat pun kalau sholat Jumat itu nggak harus di masjid, bisa di hall, bisa di aula, bisa di mana aja bisa. Wallah, ya. Saya kira itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu terakhir Bu Dona. Nggih, monggo Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pernah dapat dapat laporan lah dari beberapa jamaah di Bekasi Timur. Dia bilang ini ke saya, Ustadz di sini non muslimnya pakai jilbab Ustadz, non muslimnya pakai jilbab. Kalau ketemu kita assalamualaikum, alhamdulillah gitu Ustadz. Mereka tiru-tiru kita Ustadz, dia bilang gitu ke saya. Saya jawab, enggak Bu, enggak tiru-tiru, memang begitu syariat dia aslinya, saya bilang gitu. Jadi aslinya Nasrani itu pakai jilbab juga, saya bilang gitu. Aslinya pakai jilbab mereka aslinya kan? Iya, Nasrani itu aslinya pakai jilbab juga. Mereka enggak tiru-tiru kita, enggak gitu. Itu yang kedua, mereka aslinya ya alhamdulillah. Mungkin karena sebagian enggak cetop bilang puji Tuhan itu. Aslinya alhamdulillah juga mereka itu aslinya. Cuman karena enggak cetop terus di kita puji Tuhan itu. Ya, maksud gini, mereka nggak tiru-tiru kita. Memang aslinya gini Bu, syariat Nabi Isa itu begitu aslinya memang. Aslinya itu, yang aslinya itu gitu loh. Jadi ada pergeseran. Terus, alhamdulillah, assalamualaikum. Lah memang mereka itu kan aslinya ya assalamualaikum juga sama aslinya. Iya, atau assalamualaikum lah atau apa nama. Aslinya itu gitu, mang aslinya, gitu saya bilang gitu. Jadi mereka nggak tiru-tiru kita, mereka memang aslinya kalau Nabi Isa itu gitu aslinya, saya bilang gitu. Makanya ini ibu kalau ketemu sama orang di luar Islam, mereka alhamdulillah misalnya, terus apa lagi tadi assalamualaikum misalnya, bahkan mereka mungkin berjilbab, itu memang aslinya begitu, aslinya Nabi Isa itu begitu, aslinya itu. Aslinya, iya begitulah. Saya nggak tahu sejak kapan ada penyimpangannya itu. Itu lebih detailnya bisa nanya sama kakak Nita itu. Kakak Nita depan ibu itu dulu sekolah Kristen kalau nggak salah itu. Itu depan ibu itu. Nah, satu dulu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan apa tadi ibu? Ya biarin aja. Mau gimana? Apa? Oh jawab apa enggak gini? Kalau orang di luar Islam mengucap salam ke kita, prinsipnya ini ya, tidak wajib jawab. Kalau ibu mau jawab, silahkan, tapi tidak wajib jawab. Saya assalamualaikum, waalaikum, misalnya gitu, atau waalaikumsalam, tidak apa-apa sampai situ. Jadi secara umum atau salam gitu, tidak apa-apa. Salam, tidak apa-apa. Atau jawab juga nggak apa-apa, waalaikumsalam juga nggak apa-apa. Sampai tidak ada masalah, tapi tidak wajib jawab memang. Tapi kalau sesama muslim kan kita ada kewajiban menjawab. Kalau itu nggak wajib jawab. Itu aja sih yang saya pahami. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai jadi ya gini. Gini. Jadi taubat itu tidak menjamin sakit sembuh. Sedekah itu juga tidak menjamin sakit sembuh. Taubat itu menjamin dosa diampuni. Sedekah itu insya Allah menjamin kita bebas dari atau terselamatkan dari siksa api neraka di antaranya. Maka paling tidak, kalaupun misalnya ujung dari cerita sakit itu adalah kematian, paling enggak dosanya gugur. Satu. Yang kedua, insya Allah bahkan kalau dia didukung dengan sedekah, insya Allah bahkan mungkin dia akan terselamatkan dari siksa api neraka itu. Jadi nggak ada ruginya, tetap andaikan mati pun itu tidak rugi insya Allah. Walaupun beberapa kasus yang saya pernah ketahui itu tidak jarang barokahnya sodakoh itu kan, terus bahkan sakit yang apapun menjadi sembuh dengan izin Allah. Ya saran saya dua pendekatan itu, di samping pendekatan ilmiah ada pendekatan imaniyah. Saya punya jamaah, putrinya juga ngaji sama saya. Putrinya itu seorang dokter. Beliau suatu saat sakit. Karena beliau seorang dokter, beliau tahu diagnosanya tahulah. Kata dokter yang menangani beliau, sama-sama dokter berarti kan. Anak ibu ini diambil tindakan risikonya mati, dibiarkan juga risikonya mati. Jadi sakitnya itu model begitu. Jadi ini diambil tindakan, risikonya mati. Dibiarkan risikonya juga mati. Itu kata dokter yang menangani. Si anaknya cerita sama saya dokter Ustadz, saya tahu, dia bilang, memang begitu penyakit saya. Jadi diambil tindakan risikonya mati, tidak diambil tindakan pun risikonya juga mati.
Kata anaknya itu cerita sama saya memilih diambil tindakan Ustaz. Ya, dia usaha, saya ambil tindakan. Akhirnya selama pengambilan tindakan itu ibunya keliling rumah sakit sambil sedekah, tolong doakan anak saya. Sambil sedekah, tolong doakan anak saya. Pokoknya selama anaknya diambil tindakan, ibunya keliling tukang sapu, cleaning service itu disedekahi, tolong doakan anak saya, tolong doakan anak saya. Itu keliling-keliling ibunya itu. Qaddarallah berhasil. Hingga detik ini beliau sehat walafiat, punya anak 2, sudah praktek lagi di rumah sakit dan seterusnya. Alhamdulillah, masya Allah. Artinya, ya kadang ada yang berhasil begitu juga ada. Ya paling tidak, betul. Dia paling enggak dia dapat poin Bu. Dapat poin pertama ampunan Allah. Yang kedua insya Allah bahkan bisa jadi bebas dari siksa neraka itu. Karena dia telah bersedekah dan seterusnya itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Saya ulang tadi, taubat itu tidak menjamin sembuh. Sedekah juga tidak menjamin sembuh. Tapi taubat itu menjamin adanya ampunan. Nah, sedekah itu menjamin adanya keselamatan dari siksa-siksa api neraka insya Allah. Saya kira itu Bu. Wallahu a'lam. Ya, gitu nggih. Baik. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.